Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran matematika. Nah, minggu kemarin kan kita sudah membahas mengenai konsep grafik fungsi kuadrat. Nah, untuk kali ini kita akan belajar bagaimana membuat grafik fungsi kuadrat ya. Oke, yang pertama, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu langkah-langkah membuat grafik fungsi kuadrat. Nah, langkah yang pertama yaitu menentukan titik potong sumbu X, yang kedua menentukan titik potong sumbu Y, dan yang ketiga menentukan titik puncak atau bisa disebut dengan sumbu simetri. Nah, minggu kemarin kan kita sudah membahas poin-poin yang ada pada grafik fungsi kuadrat. Nah, sekarang contohnya di sini ada persamaan, ada Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Nah, kalau misalkan ada persamaan seperti ini, bagaimana sih cara bikin grafik fungsi kuadratnya? Nah, yang pertama kita menentukan terlebih dahulu titik potong sumbu X dengan Y sama dengan 0. Jadi kalau misalkan mau menentukan titik potong sumbu X ini dengan Y sama dengan 0 ya. Nah, kita tulis ulang di sini persamaan yang soalnya di sini kita tulis ulang di sini Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Nah, selanjutnya kita tukar posisinya menjadi X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Begitu. Nah, seperti contoh yang sudah-sudah, jadi kita cari pemfaktoran dari persamaan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Itu misalkan di sini ya. Nah, di sini bikin pemfaktorannya. Kalian sudah belajar kan tentang fungsi kuadrat dengan cara memfaktorkan. Jadi kalian review kembali materi yang sudah Ibu sampaikan. Nah, di sini kan ada X kuadrat, ada 2X dan ada negatif 3. Jadi kalau misalkan mau mencari pemfaktoran, bagaimana caranya jika dijumlahkan itu hasilnya menjadi negatif 3 dan jika dikalikan hasilnya akan menjadi negatif 2. Berarti apa? Gimana? Kita tulis dulu di sini X-nya ya. Di sini X, di sini X. Selanjutnya angka berapa yang jika dikalikan akan menghasilkan negatif 2 dan jika dijumlahkan akan menghasilkan negatif 3. Nah, bingung. Berarti cobain di sini hasilnya di sini cobain kita tulis negatif 3. Selanjutnya di sini plus 1. Nah, betul ya. Jadi kalau misalkan nanti kalian hitung ini seperti cara yang sudah Ibu sampaikan, jadi X kali X kuadrat, terus X kali 1X, terus negatif 3 dikali X negatif 3, dan negatif 3 dikali 1 hasilnya negatif 3, yang hasilnya dari persamaan ini adalah X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Seperti itu. Jadi intinya kalian cari pemfaktoran dari persamaan ini ya. Nah, selanjutnya kita mencari masing-masing dari faktor ini. Yang pertama ada X kurangi 3 sama dengan 0. Selanjutnya turun X di sini. Karena ini negatif, berarti pindah ruas menjadi positif. Gitu. Selanjutnya yang satu lagi X ditambah 1 sama dengan 0. X sama dengan, karena ini positif, pindah ruas menjadi negatif 1. Nah, berarti titiknya itu adalah 3,0 dan negatif 1,0. Seperti itu. Kalau misalkan ada seperti ini, kalian harus tahu ya mana posisi X, mana posisi Y. Jadi X ini selalu ada di yang paling depan. Y ini selalu ada di yang urutan kedua. Berarti negatif 1 ini sebagai X, 0 ini sebagai Y. Begitu. Jadi nanti kalau misalkan kalian menemukan titik-titik seperti ini, kalian sudah harus tahu ya mana itu X, mana itu Y. Jadi diingatkan kembali, X itu dia yang paling pertama dan Y ini dia urutan kedua gitu ya. Jadi XY seperti itu.
Nah, selanjutnya tahap yang kedua, kita menentukan titik potong sumbu Y dengan X sama dengan 0 gitu. Jadi kebalikannya ya, kalau misalkan kita mau menentukan titik potong sumbu Y, berarti X-nya harus 0. Tetapi kalau misalkan kita mau menentukan sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0. Jadi dibulak-balik aja gitu. Nah, selanjutnya untuk menentukan titik potong sumbu Y ini cukup mudah. Kalian tinggal tulis kembali soal dari persamaan yang tadi, yaitu X sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Nah, kita lihat di sini syaratnya dengan X sama dengan 0. Berarti si 0 ini kita substitusikan aja ke X ini. Nah, kedua X ini gitu. Berarti di sini 0 pangkat 2 dikalikan dengan 2 kali 0 sama dikurangi 3. Begitu, paham ya? Jadi karena di sini X-nya itu 0, sehingga kalian tinggal masukkan saja, substitusikan saja 0 ini ke dalam X. Ini kan X, berarti kita rubah jadi 0. Ini juga X, kita rubah jadi 0 gitu. 0 kali 0, 0. 2 kali 0, 0. Berarti hasilnya negatif 3. Seperti itu. Sehingga hasilnya adalah titiknya itu negatif 3. Seperti itu. Jadi untuk menentukan titik potong sumbu Y ini sangat mudah sekali. Pokoknya kalau misalkan kalian menentukan titik potong sumbu Y, kalian tinggal substitusikan 0 ke dalam X. Nah, untuk langkah yang ketiga yaitu kita menentukan titik puncak atau disebut dengan sumbu simetri. Nah, untuk menentukan titik puncak ini ada 2 tahapan yang harus kita selesaikan. Yang pertama yaitu menentukan XP atau kita sebut dengan X puncak, bisa juga disebut dengan sumbu simetri. Selanjutnya kita juga harus menentukan Y puncak atau bisa disebut dengan nilai optimum. Oke, sekarang langsung saja kita menentukan X puncaknya ya. Nah, untuk mencari X puncak ini ada rumusnya, yaitu, rumus mencari X puncak ini negatif B per 2A. Nah, minggu kemarin Ibu sudah kasih tahu ke kalian, kita sudah bahas mana itu bagian A, mana itu bagian B, dan mana itu bagian C. Oke, langsung saja ya. Berarti, di mana kita tulis di sini aja. Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Kita tentukan dulu A-nya yang mana. A-nya ini ya. B-nya 2. Nah, karena ini X kuadrat berarti dia itu nilainya 1. Jadi sebenarnya ini tuh 1X. Gitu. Berarti kita tulis di sini. Ingat ya, ini A, ini B, lalu ini C. Berarti kita tinggal masukkan saja di sini B-nya berapa? B-nya negatif 2. Berarti karena ini rumusnya sudah negatif, kita tulis di sini negatif dalam kurung. Karena ini negatif juga, kita tulis di sini negatif 2 per 2 dikali A-nya berapa? A-nya 1. Nah, selanjutnya kita tinggal selesaikan negatif kali negatif positif. Berarti di sini tulis 2 per 2 dikali 1, 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Seperti itu. Oke, ini untuk nilai X puncak atau bisa disebut dengan sumbu simetri. Selanjutnya kita menentukan Y puncak. Nah, untuk Y puncak ini sangat mudah sekali. Nah, untuk Y puncak. Untuk Y puncak ini kita tinggal tuliskan kembali persamaan dari sini, dari soalnya. Berarti kita tulis di sini X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Nah, untuk menentukan Y puncak ini, hasil dari X puncak kita substitusikan ke persamaan ini. Begitu. Substitusikan. Nah ya, tinggal kita substitusikan. Berarti ini kan 1 ya, tinggal kita masukkan X ini kita rubah jadi 1. Berarti
Ini ya. Terus 2 dikali 1, selanjutnya negatif 3. 1 pangkat 2, 1 hasilnya. 2 kali 1, 2. Ini 3 turun lagi. Berarti hasilnya 1 dikurangi negatif 2, yaitu negatif 1. Negatif 1 kurangi 3, yaitu negatif 4. Seperti itu. Jadi, titik puncaknya itu adalah, kita tulis hasil yang pertama, yang X puncak 1. Dan kita tulis juga untuk hasil yang Y puncak. Berarti di sini negatif 4. Seperti itu. Mudah ya? Nah, karena tadi kita sudah selesai menentukan titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, dan titik puncak. Selanjutnya, kita akan membuat grafik fungsi kuadratnya ya. Kalian tadi kan, nah karena tadi kita sudah menentukan 3 langkah-langkahnya, berarti kita tinggal membuat grafik fungsi kuadratnya ya. Ya, kita membuat grafik fungsi kuadratnya. Nah, ini Y, ini X. Nah, selanjutnya kita tinggal tentukan untuk yang titik potong sumbu X. Nah, ingat ya, untuk angka yang pertama dia itu sebagai X, untuk angka yang kedua dia sebagai Y, dan seterusnya. Berarti ini juga sama, negatif 1 itu sebagai X, 0 ini sebagai Y, 0 ini sebagai X, negatif 3 ini sebagai Y, dan 1 ini sebagai X, dan negatif 4 ini sebagai Y. Begitu. Jadi urutannya XY, XY, biar kalian nanti nggak pusing pas ngerjain soal latihannya. Oke, lanjut. Nah, untuk yang pertama yaitu kita tuliskan dulu di sini titiknya. Yang pertama, X-nya 3, Y-nya 0. Ingat ya, ini garis ke sini ini untuk daerah X, yang ini ke bawah ini untuk daerah Y. Nah, kita bikin dulu di sini titik-titiknya. Nah, yang pertama X-nya 3, Y-nya 0. Nah, Y itu di tengah ya, Y ini di tengah. Pokoknya kalau misalkan Y-nya 0 ini di tengah, X-nya 0 ini posisinya di tengah, di sini posisi 0 itu. Nah, selanjutnya kita tulis di sini 3. Berarti kita bikin tanda di sini 3 ya. Karena kan titik yang pertama X-nya 3, Y-nya 0, X-nya 3, ini 3, Y-nya 0 gitu. Untuk yang kedua, X-nya negatif 1, Y-nya 0. Nah, untuk negatif 1 ini arahnya ke kiri. Berarti di sini negatif 1, Y-nya 0. Di sini kita bikin tanda gitu. Selanjutnya untuk titik potong sumbu Y. X-nya 0, Y-nya negatif 3. Oke. Perlu diingat ya, garis dari kiri ke kanan ini dia daerah X, dari atas ke bawah ini dia daerah Y. Berarti kalau misalkan X-nya 0, Y-nya negatif 3, negatifnya itu ada di bawah ya. Ini misalkan ini. Nah, gitu. Jadi negatif 3 ini untuk, jadi intinya kalau misalkan Y-nya negatif, dia ada di daerah bawah. Kalau misalkan X-nya negatif, dia ada di sebelah kiri. Begitu. Nah, di sini kan X-nya 0, Y-nya negatif 3. X-nya 0 di sini, Y-nya negatif 3. Berarti kita buat titik di sini. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir untuk titik puncak. X-nya 1, Y-nya negatif 4. X-nya 1. Kita tulis di sini ya. X-nya 1, Y-nya negatif 4. Nah, anggap ini rapi ya. Begitu. Udah ya, udah beres. Sekarang kita tinggal membuat garisnya. Ingat ya, untuk minggu kemarin Ibu sudah kasih tahu ke kalian, kalau misalkan A-nya itu positif, dia berarti kurvanya itu melengkung ke bentuknya U. Ini bentuknya U gitu tah. Dia untuk yang positif, tapi untuk A-nya negatif dia akan melengkungnya ke bawah. Nah, berarti ini akan membentuk lengkungannya berbentuk U.
Begitu, karena ini A-nya positif. Nih, dia nggak ada negatif ya, ini A-nya positif. Maka kurvanya itu akan melengkung seperti ini. Gitu, melengkung terbuka ke atas. Tapi kalau misalkan A-nya di sini negatif, dia lengkungannya akan terbuka ke bawah. Seperti yang sudah Ibu sampaikan di pertemuan minggu kemarin, seperti itu. Paham ya? Mudah ya? Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami kalian semua. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.